Dalam teori ada dikenal kebijakan pada saat keadaan seperti ini. Secara umum kita sebut kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan yang expansionary, ekspansif. Kebijakan untuk mengangkat kembali ekonomi. Biasanya kita kenal ada dua, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini solusi secara ekonomi. Kebijakan beda dengan regulasi. Kalau kebijakan sifatnya sesuai kondisi yang kita hadapi. Kalau regulasi biasa dalam suatu jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kalau kebijakan moneter fiskal disesuaikan dengan apa yang sedang kita hadapi. Karena sedang kita hadapi resesi, maka kebijakannya orang juga sebut dengan istilah ada dua, pro-cyclical atau counter-cyclical. Counter-cyclical artinya pada saat lagi susah, kita membuat kebijakan yang melonggarkan atau ekspansif tadi. Baik, sebagai contoh, kebijakan moneter, suku bunga diturunkan. Sekarang kita kenal dengan istilah 7-day reverse repo rate diturunkan, katakanlah pada angka 4%. Atau kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif, misalnya kebijakan stimulus fiskal. Kalau kebijakan yang pro-cyclical itu sebagai contoh tahun 1998 itu pada saat ekonomi lagi susah, inflasinya memanah saat itu sehingga suku bunganya pun naik. Jadi lagi susah, sementara suku bunganya naik. Itu namanya kebijakan yang cenderung pro-cyclical, disebabkan oleh keadaan saat itu. Keadaan sekarang kita menghadapi inflasi yang relatif rendah, bahkan sempat terjadi deflasi, sehingga tepat kalau kebijakannya bersifat counter-cyclical atau kebijakan yang berusaha membalikan suasana, termasuk dengan stimulus fiskal. Di kebijakan fiskal, kebijakan moneter dibuat kelonggaran, tidak hanya dalam bentuk suku bunga, tapi juga relaksasi mungkin dalam kebijakan-kebijakan supaya perbankan dapat mendorong kembali sektor ekonomi. Jadi tadi kita kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan yang lazim di banyak negara menggunakan kebijakan seperti ini, dan bahkan mulai populer sejak keadaan depresi besar ekonomi dunia pada tahun 1930-an. Saat itu seorang ekonom bernama Bapak John Maynard Keynes mengusulkan suatu kebijakan fiskal, khususnya karena moneternya saat itu suku bunganya udah sangat rendah sehingga tidak mungkin lagi diturunkan. Kalau diturunkan tidak ada yang mau nabung, maka tidak ada dana yang bisa dipinjamkan. Dari saat itu mulailah populer kebijakan, orang biasa sebut istilah sekarang ala Keynesian, yaitu upaya mendorong ekonomi kembali dengan cara kemudahan pajak, stimulus dan seterusnya. Tidak berarti langsung ada solusinya, tidak demikian ya. Bisa juga dia berlangsung panjang, lama. Mau nggak mau pemerintah kalau mengeluarkan kebijakan kemudahan seperti tadi, stimulus, itu berarti kan pemerintahnya mengeluarkan surat utang untuk membiayainya. Surat utang ini suatu saat harus dibayar, dan karena itu maka mesti dijaga sustainability-nya. Tidak bisa terus-menerus dikeluarkan. Nah, karena itu upaya sekarang ini adalah upaya paling tidak kita bisa lebih tenang, lebih baik, paling tidak masih bisa bertahan sehingga ekonominya bisa pelan-pelan mengalami kenaikan dan kita kenal dengan ungkapan pemulihan. Sementara itu yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah dengan pada pihak lain berusaha memberikan ketenangan, memberikan jawaban-jawaban yang memang seperti kita lihat itu jawaban-jawaban yang konstruktif sehingga masyarakatnya membuat ekspektasi yang positif.